Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan teori dan isu pembangunan. Pada kesempatan sesi yang kelima ini kita akan membahas tentang isu-isu pembangunan bagian kedua. Kalau bagian pertama kita telah membahas tentang konsep bagaimana mengelola dan mengendalikan isu, maka pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana isu-isu pembangunan itu sendiri. Ada beberapa bidang-bidang dalam isu-isu pembangunan itu sendiri. Nah, ini apa saja isu-isu itu? Pertama itu berkaitan dengan isu pembangunan ekonomi. Nah, ada beberapa isu yang berkaitan dengan isu pembangunan ekonomi. Yang pertama ini meningkatnya pengangguran. Nah, isu yang paling utama yaitu dalam pembangunan itu bagaimana cara mengatasi pengangguran. Nah, tapi kenyataannya pada dasarnya dalam pembangunan itu bukannya ketika ada terjadi pembangunan kan berarti ada terjadi pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi berarti terjadi pengurangan pengangguran gitu. Karena pada dasarnya setiap pertumbuhan ekonomi itu akan mengurangi atau menambah lapangan pekerjaan. Biasanya kalau dulu itu setiap pertumbuhan ekonomi 1% itu akan menambah sekitar 1 juta. 1 juta lapangan pekerjaan. Tapi sekarang itu karena ada perubahan-perubahan di dalam kapital industri ekonomi gitu ya, terutama ketika terjadi mekanisasi ya, ketika terjadi penggunaan TIK atau internet, maka setiap 1% pertumbuhan itu hanya bisa menyediakan lapangan pekerjaan itu 0,2 juta. Jadi 200.000 orang gitu ya. Ini yang isu yang sangat-sangat krusial juga di dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua itu adalah kemiskinan. Nah, seharusnya setiap ada pembangunan ekonomi berarti kemiskinan itu harusnya bisa berkurang. Tapi kenyataannya ketika ada pembangunan ekonomi malah terjadi kemiskinan itu. Bahkan semakin bertambah kemiskinan itu ketika ada pembangunan. Nah, yang selanjutnya itu berkaitan dengan keduanya itu ya, baik pengangguran dan kemiskinan itu, yaitu berkaitan dengan ketidakmerataan pendapatan masyarakat. Jadi seperti lagu Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu terjadi. Pemilik modal semakin kaya raya, sementara pekerjanya semakin miskin. Jadi jomplang sekali. Nah, apalagi di dalam di antara kerah putih dengan kerah biru, antara pekerja kantoran dengan buruh itu jomplang juga gitu ya. Nah, itu oleh karena ada isu semacam itu. Selanjutnya adalah meningkatnya ketidakmerataan kepemilikan aset sumber daya produksi. Jadi sekarang ini banyak dari kita gitu ya, dari masyarakat itu setelah ada pembangunan itu semakin kesulitan kita memiliki rumah ya. Jangan-jangan anak cucu kita tuh susah juga mencari rumah karena lahan semakin mahal, daya beli semakin menurun sehingga sangat sulit itu. Demikian juga alat-alat produksi itu bagi perusahaan besar semakin besar karena memiliki dana pinjaman yang bisa berlipat ganda, tapi bagi kalangan UKM untuk mendapatkan uang itu sangat sulit gitu. Nah, itu isu yang berkembang. Lalu juga isu yang ketiga itu menurunnya kegiatan investasi sektor swasta, apalagi di era pandemi ini ya. Nah, ini investasi itu semakin menurun. Nah, ini kalau investasi semakin menurun, otomatis nanti tidak ada pertumbuhan, stagnan ekonomi. Kalau stagnan ekonomi, maka tidak ada peluang kerja baru, padahal
peluang kerja yang sudah ada pun kadang-kadang pegawainya itu buruhnya dipecatan gitu ya. Makanya sangat sulit sekali itu akhirnya. Bertambah itu yang namanya pengangguran itu. Nah, yang isu yang keempat itu menurunnya kemampuan sektor perbankan untuk mendukung kegiatan sektor real. Nah, itu isu yang keempat. Lalu isu yang kelima itu menurunnya kesehatan ekonomi dan daya saing perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang pada bangkrut sekarang ini ya, mall pada bangkrut ya, perusahaan nggak boleh produksi karena pandemi. Nah, itu isu yang sebenarnya. Dan daya saing perusahaan. Nah, biasanya kita itu dulu banyak subsidi, BBM subsidi ya, pajak disubsidi. Sekarang ketika ada liberalisasi perdagangan, ketika ada eranya liberalisasi, kondisi ini tidak boleh oleh negara lain gitu ya. Oleh negara itu nggak oleh badan-badan internasional itu, bahwa tidak bisa pemerintah ya untuk meningkatkan daya saing perusahaannya dengan memberikan subsidi gitu. Nah, itu salah satu perjanjiannya. Lalu yang keenam, meningkatnya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Nah, ini juga bisa terjadi bagaimana terjadi persaingan tidak sehat antar pelaku usaha. Terutama ternyata gitu ya, ada misalnya monopoli, oligopoli gitu ya. Nah, ini juga terjadi gitu ya. Lalu meningkatnya penetrasi produk luar negeri. Nah, kita sekarang ini kebanjiran produk-produk dari Cina ya, terutama dari Korea Selatan gitu ya. Tekstil aja kita kebanjiran di situ. Nah, isu yang selanjutnya tentang pembangunan ekonomi ini adalah yang ke-8 itu rendahnya akses pasar global. Kita kalau orang lain produk-produknya datang ke kita, ketika kita ke luar negeri tidak bisa bersaing karena mereka memiliki standar-standar mutu gitu ya. Nah, standar-standar mutu yang diperagakan oleh mereka sendiri. Nah, ini ketimbangannya itu ya. Nah, sementara kita tidak memiliki standar mutu. Barang-barang yang di luar itu tidak misalkan barang orang Cina itu misalkan tidak bisa masuk ke Eropa, bisa Amerika gitu ya. Malah kita terima gitu, sehingga kita kebanjiran produk dari luar negeri dari Cina. Padahal mereka tidak laku gitu, tidak memenuhi standar. Nah, kita banyak sekali. Nah, kita kalau banyak produk yang tidak memenuhi standar gitu ya dari ke luar negeri, tidak memenuhi standar Eropa, tidak memenuhi standar beberapa negara Asia, di Amerika. Nah, kepaksalah itu para perusahaan-perusahaan itu dijual di dalam negeri. Sementara, nah ini banyak produk yang tidak bermutu juga datang kita, sehingga kita perang juga di dalam negeri itu ya. Lalu melemahnya struktur produksi dalam negeri ya, akibat kita tidak bisa bersaing, akhirnya melemah. Karena melemah ya, ujung-ujungnya terjadi pemutusan hubungan kerja, terjadinya pengangguran. Kalau terjadi pengangguran, maka akan terjadi kemiskinan. Nah, ini. Nah, oleh karena itu seharusnya yang perlu dipikirkan itu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada si miskin nih, sebenarnya pertumbuhan ekonominya. Berkeadilan, berdaya saing, dan kapitalisme kooperatif. Jadi, pro-poor growth, equity, competitive, and cooperative capitalism. Nah, isu yang lain ini yang berkaitan dengan isu pembangunan sosial. Pertama, ini isu yang sering muncul di dalam pembangunan sosial itu yaitu rendahnya kapasitas manusia dan kelas hidup masyarakat. Nah, ini ya, kapasitas manusia Indonesia itu dianggap masih rendah kalau bersaing ya. Kelas hidupnya yang masyarakat masih rendah ya. Jadi sehingga makan kurang, istirahat kurang, olahraga kurang. Ya. Jadi susah gitu ya. Lalu menurunnya kapasitas pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan, dan air bersih gitu ya. Itu semakin lama semakin berkurang gitu ya. Lalu melemahnya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak masyarakat.
Ya, ini karena untuk meningkatkan kapasitas pelayanan gitu ya, kapasitas produksi, maka kadang-kadang kita tidak bisa lagi menghargai hak asasi manusia. Nah, selanjutnya ini menurunnya kualitas hidup masyarakat, ya serba kekurangan tadi karena kualitas hidupnya, karena tidak kemampuan membelinya berkurang, akhirnya kualitas hidup rendah juga, menurun juga. Lalu meningkatnya konflik horizontal dan vertikal. Nah ini ya, ternyata ini di masyarakat ini terjadi konflik ya, konflik horizontal. Nah, sekarang yang vertikal ini antara masyarakat dengan pemerintah. Ternyata kelompok-kelompok tertentu, LSM tertentu, organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan itu sekarang berkonflik dengan pemerintah gitu ya. Katakanlah sekarang ini yang rada seru itu adalah berkaitan dengan FPI dengan pemerintah. Kalau ada konflik horizontal ya antara misalkan di Sigli ya gitu, terjadi konflik di Sulawesi Tengah itu ya, ada sekelompok orang yang membantai keluarga tertentu. Nah itu konflik itu terjadi. Selanjutnya adalah menurunnya kemampuan masyarakat untuk membangun modal sosial dan kapital sosial. Nah sekarang ini karena media sosial, mudah sekali kita tersulut itu ya. Mudah sekali kita tersulut itu budaya dan sosial, kapital sosialnya itu, maka sering tidak, karena tidak ada saling kepercayaan, itu mudah sekali turut omongan sedikit aja bisa menyulut bentrok, orang urat saraf, orang medsos gitu ya, itu terjadi. Oleh karena itu yang diperlukan untuk pembangunan sosial adalah peningkatan kapasitas manusia, kualitas kehidupan masyarakat, kelas berbangsa dan modal sosial. Gimana ini perlu dirancang ini untuk pembangunan itu? Bagaimana meningkatkan kapasitas manusia yang tidak mudah diprovokasi? Bagaimana kualitas kehidupan masyarakat yang serba sehat, serba nikmat gitu ya? Bagaimana membina karakter bangsa atau akhlak bangsa gitu ya? Nah, ini lalu bagaimana meningkatkan kepercayaan baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, selanjutnya itu terutama kalau era Jokowi ini adalah isu pembangunan infrastruktur. Nah, ini pertama ini apalagi dalam pandemi ini menurunnya alokasi dana untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan infrastruktur. Nah, sebenarnya pada awal-awal sebelum pandemi ini Jokowi telah mensiasati berbagai cara gitu ya untuk melakukan pembangunan infrastruktur, karena selama berapa tahun gitu ya, mulai dari 32 hampir 40 tahun lah, Indonesia itu sangat tertinggal sekali dengan negara lain karena infrastruktur kita sangat jauh tertinggal. Ada pembangunan. Nah, ketika era Jokowi dilakukan pembangunan secara masif dengan berbagai macam model pembiayaan, apakah itu dari utang luar negeri atau menerbitkan surat utang di dalam negeri gitu ya, atau model misalnya menjual aset-aset yang dimiliki oleh negara, oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur yang baru gitu ya. Nah, ini isu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan variasi kebutuhan pelayanan masyarakat, pelayanan infrastruktur di kota betul besar. Nah, sekarang kan banyak tol ya, banyak pelayanan transportasi, model-model transportasi darat, laut, udara gitu. Nah, ini juga perlu isu yang sangat menarik gitu ya. Lalu meningkatkan kesenjangan pelayanan jaringan transportasi antar Jawa dan luar Jawa. Nah, dulu itu Jawa aja masih kurang dulu ya. Sekarang luar Jawa akses darat, laut, udara betul dilakukan. Nah, dulu Papua itu kan masih susah, jaringan jalan gitu ya, transportasi darat itu sangat susah, transportasi melalui udara saja. Sekarang sudah mulai dibangun transportasi, membangun San Papua gitu ya, sehingga mobilitas barang lebih mudah, harga lebih terjangkau.
Kalau dulu harga harga minum mineral bisa 25.000, padahal di kita paling tinggi ya 5.000 gitu ya. Di sana 25.000, sehingga beban berat sekali bagi masyarakat Papua. Lalu menurunnya kapasitas sumber daya tenaga listrik. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan juga ini, karena listrik itu bagaimanapun juga sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Ya, kayaknya tidak bisa hidup manusia itu tanpa listrik. Nah, oleh karena itu saya kira yang diperlukan, apa yang dilakukan itu ya sudah pada yang benar ketika melakukan pembangunan infrastruktur, membuat bendungan, ya, membuat waduk gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas sumber pembangkit tenaga air gitu ya, PLTA gitu ya. Itu juga salah satu upaya juga yang dilakukan sebenarnya. Terbatasnya kapasitas pemerintah dalam pengolahan sumber daya air, pengendalian banjir, dan penyediaan air bersih. Nah, ini kan sesuatu yang lucu ya, kita hujan sepanjang tahun, bahkan sekarang kalau dulu kan setengah tahun sekali, bagaimana memanage air itu ya. Jangan sampai kalau ketika terhujan jadi banjir gitu ya, jadi longsor. Nah, itu ketika musim kering jadi kekurangan air. Nah, itu yang diperlukan, itu isu itu ya. Lalu menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur lokal. Nah, ini sekarang ini bagaimanapun juga PAD setiap daerah itu semakin berkurang, semakin tergerus, ketergantungan ke pusat ya itu sangat tinggi, sehingga tidak bisa lagi membangun infrastruktur di daerah kalau tidak dapat dana alokasi dasar. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. Nah, selanjutnya itu mengenai infrastruktur itu bagaimana konsep pembangunannya. Ini adalah pemerataan pelayanan infrastruktur. Ini pelabuhan harus di mana-mana ya, supaya bisa mengakses tadi barang dan orang itu dengan cepat. Jalan semuanya harus ada semua. Nah, terutama jalan perbatasan. Wajah Indonesia itu di perbatasan, kalau dulu tuh lumpur semua, sementara di sana aspal licin di daerah perbatasan Malaysia, di Kalimantan gitu ya. Ya harusnya dibangun lah infrastruktur. Lalu daya saing wilayah itu bagaimana, dan integrasi infrastruktur antar wilayah, redistribution of regional infrastructure, regional competitiveness, and integration of regional infrastructure. Isu yang selanjutnya adalah isu tentang pembangunan hukum, politik, dan pemerintahan. Nah, ini pembangunan itu satu, lemahnya penegakan hukum dan keadilan serta penghargaan terhadap HAM. Nah, ini isu yang saya kira isu ini terus-menerus bergulir dan selalu dijadikan jualan bagi para politikus ketika menghadapi pemilihan umum. Ini isu ini ya, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya, itu sudah menjadi isu yang apa namanya itu terus-menerus ada kelihatannya. Adanya pembaharuan sistem politik yang kurang mendukung efisiensi dan progres ekonomi. Nah, ini memang ini ya, demokrasi itu membuat kita lama mengambil keputusan, bertele-tele gitu ya. Konsentrasi kita terpecah untuk pembangunan ekonomi, tetap mengelola politik. Nah, ini harusnya mulai dipikirkan ke depan bagaimana ini supaya terjadi efisiensi dan progres ekonomi. Jangan energi bangsa ini terkuras habis oleh kegiatan-kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan politik itu harusnya sudahlah disimpan setahun ketika ada mau pemilihan aja, jangan sampai terus-menerus 5 tahun terus-menerus itu. Oleh karena itu juga perlu dipikirkan ke depan itu bagaimana tetap ini dalam satu paket pemilihan kepala daerah dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden harus jadi satu paket kan, supaya energi ini terus-menerus jangan sampai sedot perhatiannya kepada politik. Kapan ke ekonominya? Nah, itu.
Lalu selanjutnya munculnya dampak negatif dalam penerapan sistem demokrasi politik dan otonomi daerah. Nah, ini banyaklah nih demokrasi politik itu ya tadi mengambil keputusan bertele-tele. Otonomi daerah juga begitu ya. Harus sabar orang sekarang itu ya. Sementara kemampuan di keuangan daerah sangat minim. Lalu adanya hambatan penerapan good governance dan manajemen publik yang modern. Nah, hambatannya biasanya orang tidak suka berubah ya, dan orang suka KKN itu situ. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat. Nah, ini keamanan, ketentraman. Ya, ini banyak geng motor, ya, banyak pencurian, banyak begal gitu ya, banyak tawuran. Nah, itu keamanan ketentramannya. Meningkatnya ancaman destabilisasi bangsa dan kedaulatan NKRI. Nah, ini sampai Pangdam Jaya turun itu kan sudah ada ancaman semacam itu. Kalau kita masih terkotak-kotak bangsa ini terus saja digulirkan. Demikian 2004. Nah, oleh karena itu strategi yang harus dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan proses demokratisasi hak kedaulatan rakyat dan negara serta keadilan sosial yang berjalan seiringan ini dengan pembangunan ekonomi ya, democracy, human right, societal and state sovereignty and social justice. Nah, ini. Nah, yang selanjutnya yang sangat penting juga di dalam pembangunan itu adalah isu pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, itu pertama ini menurunnya prioritas lahan untuk produksi bahan pangan di Jawa. Nah, sedangkan di luar Jawa masih luas, tapi juga di luar Jawa kadang-kadang untuk pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yaitu beras itu ya, padi. Nah, ini sulit juga tanamnya di sana itu. Harusnya supaya terjadi ketahanan pangan tuh gimana caranya nih? Ya, apakah harus merubah pola makan kita gitu ya? Konsepsi asupan pangan kita harus berubah. Meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Nah, ini juga menjadi persoalan utama. Memang bagaimanapun juga akan terjadi terus itu konversi lahan itu menjadi daerah industri, perumahan, ya, perkantoran gitu ya. Nah, itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan untuk perumahan kan sepanjang tahun akan bertambah. Nah, ini juga harus bijak isi banyak membangun semacam ini ya. Lalu juga melemahnya kemampuan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, baik kelautan, kehutanan, dan pertambangan. Itu juga harus ini. Nah, termasuk apakah kita mengeruk tambang gitu ya, sekarang itu dihabiskan atau untuk anak cucu kita gitu ya. Itu juga jadi isu yang sangat menarik. Lalu meningkatnya kerusakan hutan lindung, wilayah hutan tropis, dan daerah resapan air. Nah, ini kan sekarang ini karena kebutuhan lahan pertanian, akhirnya hutan lindung dipakai menjadi lahan pertanian. Karena kebutuhan tambang, hutan lindung dipakai untuk pertambangan. Ya, itu sangat-sangat sulit sehingga air itu sangat sulit sekali sekarang ini ya. Lalu meningkatnya kadar polusi lingkungan. Nah, ini sudah sekarang polusi udara, air gitu ya, itu sangat masif ya. Karena banyaknya kendaraan bermotor gitu ya. Akibatnya menurunnya daya dukung lahan dan lingkungan nih. Kelihatannya beban lahan dan lingkungan itu sudah sangat sulit gitu ya. Kalau terusnya itu pembangunan itu sifatnya horizontal tidak vertikal. Nah, ini yang sangat sulit. Oleh karena itu ke depan pembangunan itu bagaimana sifatnya vertikal. Nah, dalam kondisi seperti itu maka tata ruang ini perlu dijalankan dengan baik gitu. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ini juga sangat bahkan mungkin jangankan memelihara lingkungan hidup dan sumber daya,
memenuhi kehidupan diri sendiri susah, ngapain mikirkan itu kan gitu. Ini yang jadi isunya. Oleh karena itu strategi yang ke depan itu bagaimana meningkatkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pematannya untuk kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Sustainable development and people well. Ya, people well ya. Nah, selanjutnya isu yang sangat menarik lagi di dalam pembangunan itu adalah isu tentang pengembangan regional. Nah, pertama ini efektifan kebijakan desentralisasi dan ODA menjamin pemerataan kelas hidup masyarakat. Ternyata gitu ya, masih ada kesenjangan antara beberapa daerah itu walaupun sudah ada otonomi. Nah, ini perlu dipecahkan isu ini. Dibikin suatu kebijakan yang bisa mengatasi isu ini ya. Lalu keintegrasian pemataan ruang dan keterlibatan dalam penggunaan tanah ini juga masih ada. Ya, masih banyak. Nah, yang lucu kan sekali lagi saya katakan banyak lahan kosong, banyak pengangguran gitu ya. Tapi dia bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya itu. Lalu meningkatnya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah dan antar kawasan perdesaan perkotaan. Ini juga jadi persoalan ya, makanya kemiskinan itu susah ditanggulangi. Lalu tidak terkendalinya perkembangan kota-kota metro dan besar. Nah, sekarang sudah menjelma semua itu beberapa wilayah baru itu ya. Ada misalkan di Bandung Raya, ya, kalau di Jawa Barat itu ya ada Bekasi, ada Cirebon. Nah, sekarang udah masif itu. Demikian meningkatnya kesenjangan pelayanan pelaksana antar dan interwilayah antar Jawa dan luar Jawa. Selanjutnya ketidakteraturan perkembangan kawasan permukiman. Nah, ini juga ini karena tadi IMB dan tata ruang tidak dijalankan. Menurutnya kualitas lingkungan kawasan permukiman sekarang itu susah sekali ya. Sekarang itu banyak lagi perkampungan kumuh gitu ya. Tidak tertata dengan baik. Menurutnya kualitas hidup dan kebudayaan masyarakat akhirnya susah juga itu. Karena pada miskin ya susah ya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup. Daya belinya sangat rendah gitu ya. Dan oleh karena itu di pembangunan wilayah ini harusnya bagaimana menciptakan pemerataan kelas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah, keselesaian pemanfaatan tata ruang. Nah, itu dua hal itu yang perlu dilakukan dalam pembangunan wilayah. Nah, satu isu lagi yang sering kita dimunculkan dalam pembangunan itu ada yang namanya pembangunan milenial global atau biasanya Millennium Development Goals atau singkat misalnya MDGs. Adalah 8 tujuan yang diupayakan untuk tercapai sebenarnya pada tahun 2015 dan sekarang ini belum tercapai ini ya. Merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia. Tantangan ini jadi dari seluruh tindakan target yang dijabarkan ke dalam deklarasi milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditantangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi milenium di New York pada bulan September tahun 2000. Jadi 15 tahun ternyata masih banyak kemiskinan, bahkan semakin banyak itu. Pada September 2000, pemerintah Indonesia bersama-sama dengan 189 negara lain berkumpul untuk menghadiri pertemuan puncak milenium di New York dan menandatangani deklarasi milenium. Deklarasi ini berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam milenium ini sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penentangan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3-nya, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Nah, sekarang sudah berlalu 5 tahun, ternyata masih banyak yang kekurangannya. Nah, ini sasarannya itu ada 8 ya. Itu pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Terutama ini di kelaparan yang ekstrim itu di Afrika. Nah, nampaknya sudah ada lagi berita-berita itu ya.
Lalu pemerataan pendidikan dasar sampai 9 tahun, berarti di Sumedang saja masih 8 tahun, berarti masih kurang nih pemerataan kita itu sampai 2020. Gagal juga nih MDGs itu, mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini mungkin yang cukup berhasil ini. Mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, melawan terhadap HIV, AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Dan yang ketujuh, menjamin daya dukung lingkungan hidup, dan yang dapat mengembangkan kebiasaan global. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.